Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad Darmawan dari kelas Teknik Industri. Tujuannya dibuat video ini, saya akan menjelaskan, saya akan mengerjakan soal UTS yang membahas tentang eh, codingan dalam program C++. Jadi di sini ada 5 soal seperti yang ada di layar ini. Yang nomor 1 ada ini. Buatlah program untuk menampilkan tulisan. Yang nomor 2, buatlah program untuk menghitung volume tabung dengan kriteria sebagai yang ada di layar ini. Yang nomor 3, buatlah program menentukan bilangan genap atau ganjil, di mana untuk bilangan tersebut diinput ke keyboard. Yang nomor 4, buatlah program untuk menentukan pilihan menu minuman yang dipilih di sebuah restoran dengan keterangan sebagai berikut. Yang nomor 5, buatlah program untuk menampilkan angka bilangan kelipatan 4 dari 1 sampai 30 dengan memanfaatkan fungsi pengulangan. Dan lama-lama, saya akan langsung membahas hasil codingan saya. Nah, di sini ada nomor 1, jadi saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsinya. Jadi di sini ada include IOStream. Ini digunakan untuk menyertakan library IOStream, ya IOStream yang menyediakan fungsi untuk melakukan input atau output data ke pengguna. Library ini library ini memungkinkan pengguna objek seperti std checkout, std checkout ini untuk menampilkan output di layar. Encode CMake sebenarnya itu tidak dipakai di soal nomor 1, tetapi nanti akan dipakai di soal nomor 2, nomor 3. Jadi ini berfungsi untuk menyediakan berbagai fungsi matematika seperti penghitungan akar kuadrat, trigonometri, logaritma, dan lainnya. Namun dalam kode ini, dalam soal yang ini, encode CMake itu tidak berfungsi. Terus fungsinya in main adalah fungsi utama dalam C++. Jadi ini titik awal eksekusi program dan harus ada dalam setiap program C++. Di dalamnya kita menulis logika program. Terus perintah std_starting, perintah yang ini std_starting nama, nim, kelas, terus ada ini nama saya, nim saya, dan kelas saya, digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah variabel bertipe std_starting dengan nilai starting tersebut. Jadi penjelasannya, jadi std_starting ini adalah tipe data di C++ yang digunakan untuk menyimpan teks atau urutan karakter. Tipe data ini merupakan bagian dari library starting. Ini di C++ dan menawarkan berbagai fungsi untuk memanipulasi starting seperti penggabungan pencairan, penghapusan karakter, dan lain-lain. Dalam hal ini, std_starting digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, yaitu maksudnya nama NIM kelas. Seperti nama saya Rifat Muhammad Darmawan, dan NIM saya 410370032410 sama 18. Terus kelas saya teknik industri. Terus fungsinya nama NIM kelas ini adalah nama variabel yang digunakan untuk menyimpan data bertipe output eh, std_starting. Terus fungsinya nama NIM kelas adalah maksudnya fungsi ini tadi saya udah jelaskan. Terus
Ini juga saya udah jelaskan. Nah, ini fungsinya sama dengan ini. Eh, jadi ini itu adalah digunakan untuk memberikan nilai ke dalam variabel. Jadi nilai starting nama terus dimasukkan nanti teh ke nama ini, nama saya, NIM saya, terus teknik industri. Jadi pentingnya menggunakan std starting mempermudah. Jadi std starting ini mempermudah memanipulasi teks dibandingkan menggunakan array karakter biasa karena std starting secara otomatis menangani pengelola memori dan berbagai fungsi starting lainnya. Jadi ringkasan dari ini, jadi std starting nama nim atau kelas mendeklarasikan para variabel nama yang bertipe std starting untuk menyimpan teks. Terus untuk ini, untuk maksudnya ini sama ini memberikan nilai starting yang berisi nama saya, NIM saya, dan kelas saya. Terus variabel nama NIM kelas kemudian bisa digunakan di program untuk menyimpan atau menampilkan nama tersebut. Eh, terus yang ini ada std checkout. Jadi ini digunakan untuk menyetak atau menampilkan teks ke layar dalam C++. Adalah cara utama untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Std checkout berasal dari namespace std, yang berarti ia berada dalam ruangan nama standar C++. Terus ada apa namanya ini garis yang kayak gini, yang kayak gini, semuanya ini, semuanya ini ada di sini banyak. Jadi ini digunakan untuk mengarahkan data ke objek std checkout. Dengan kata lain, ini digunakan untuk mengirim nilai atau string yang ingin dikirimkan, yang ingin ditanyakan. Terus di sini ada eh, start. Seperti biasa, ini ada nama yang tadi saya udah jelaskan. Terus stdendl seperti stdendl ini digunakan setiap perintah setelah checkout. Jadi untuk membuat baris baru setiap output dan untuk menyegarkan output stream, memastikan bahwa data yang dikirim segera ditampilkan ke layar. Jadi penjelasan dari semua ini, std checkout adalah objek untuk menampilkan output ke layar. Terus yang ini digunakan untuk mengirim data yang ingin ditampilkan ke std checkout. Terus std titik 4 ndl digunakan untuk menambahkan baris baru dan memastikan tampilan input output langsung terlihat di layar. Oh ini fungsi ini main tutup kurung buka kurung dan ini ada blok. Jadi di dalam program ini main tutup kurung buka kurung adalah fungsi utama tempat eksekusi dimulai. Semua kode yang saya tulis di dalam main buka kurung tutup kurung akan dieksekusi satu persatu. Fungsi blok ini sama yang ini menge- untuk mengiringi semua perintah yang ada di dalam fungsi main. Yang ini main. Jadi main itu yang ini nih. Semua ini. Jadi, termasuk deklarasi variabel std checkout.
dan retu nol. Semuanya pokoknya yang ada di dalam ini itu main. Jadi artinya segala sesuatu yang ada di dalam akan dijalankan program dimulai. Jadi yang terakhir retu nol, setelah semua perintah di dalam main seperti menampilkan informasi ini selamat datang atau mahasiswa atau nama atau di pemahaman ini semua dari ini mengikuti in eh, in mind. Jadi Retu Norte memberikan sinyal kepada sistem operasi bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses tanpa ada kesalahan. Dengan kata lain, eksekusi program telah berjalan dengan lancar dan tidak ada error yang terjadi. Dalam dalam konteks program Retunol, mengakhiri eksekusi dan memberikan tahu bahwa proses pencetakan informasi telah selesai dengan baik. Jadi setelah Retunol teh dan inilah hasilnya, hasil dari nomor satu. Nama saya Rifat Muhammad Dermawan, Haider, NIM, NIM saya, kelas saya teknik industri. Terus tulisan tadi kan di soal harus ada tulisan selamat datang, terus ada tulisan mahasiswa baru Fakultas Teknik dan Universitas Islam Nusantara. Jadi segitu saja untuk nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Nah, nomor dua itu seperti biasa kan di tugasnya harus ada headernya. Jadi saya memasukkan yang tadi seperti yang nomor satu, nama, NIM, kelas, seperti biasa. Jadi di sini saya akan hanya menjelaskan dari sini saja. Oh, ini aja, ini dulu. Nah, fungsi include match yang sekarang dari nomor 2 include match akan dipakai karena untuk untuk menghitung program ini. Jadi double R sama sama dengan 5 variabel R bertipe double digunakan untuk menyimpan nilai jari-jari tabung. Nilai yang diberikan adalah 5. Double T sama juga digunakan untuk menyimpan nilai tinggi tabung. Nilai yang akan diberikan adalah 10. Terus double volume, variabel volume bertipe double digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan volume tabung. Terus ini adalah rumus untuk menghitung volume. Di sini volume tabung dihitung menggunakan rumus V R kuadrat dikali T. Terus dirumuskan ke C++. MPI adalah konsasa yang diberikan library ini Image terus dan mewakili nilai R yang tadi rumus volume itu kan R V di ya V dikali R kuadrat dikali T. Terus R dikali R tuh sebenarnya mah R kuadrat ini tuh. Terus T adalah tinggi tabung. R adalah jari-jari. Jari-jari. Dalam kode ini, nilai R dan T sudah didefinisikan dan hasil perhitungan volume disimpan dalam variabel volume. Terus, setelah itu, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, std checkout, terus ada jari-jari R, terus ada R, ada seperti biasa ini ya pakai kayak gini untuk memasukkan std checkoutnya. Terus ada std endl untuk mengakhiri std checkout. Ini terus memasukkan nilai tingginya nilai tingginya T, terus masukkan T-nya, nilai T-nya buat nanti di program.
Terus oh terus ininya untuk volume tabungnya, terus volumenya untuk nanti hasilnya di hasil program. Nah, jadi ini hasilnya untuk perhitungan volume tabungnya ini udah dihasilkan oleh programnya. Volume tabungnya adalah 785.398. Jadi, program ini menghitung volume tabung berdasarkan rumus V sama dengan V kuadrat apa ini namanya teh MPI dikali R dikali T. Variabel R menyimpan jari-jari tabung, T menyimpan tinggi tabung, dan volume menyimpan hasil perhitungan volume. M underscore PI digunakan untuk mendapatkan nilai R dan STD checkout digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Mendapatkan terus ya oh cukup cukup saja yang penjelasan nomor 2. Saya lanjut ke nomor 3. Seperti biasa, di setiap soal harus ada headernya. Seperti biasa, saya akan jelaskan dari sini STD checkout. Ya, yang saya sudah jelaskan STD checkout untuk apa, STD MDL untuk apa. Saya memasukkan di sini bilangan genap dari 1 sampai 20 adalah untuk judulnya. Terus eh, di sini fungsi for harus buka kurung in angka sama dengan 1 titik koma angka sama dengan ada eh, lebih 20 titik koma angka plus plus tutup kurung blok adalah perulangan yang dimulai dari adalah perulangan yang akan dimulai dari angka 1 hingga 20 dari hingga eh, di bawah 20. Setiap kali iterasi perulangan dilakukan nilai angka bertambah 1, yang ini yang plus plus. Jadi dari 1 bertambah 1, 2, 3 sampai 20. Terus dengan kata lain, perubahan ini akan menjalankan kode di dalamnya sebanyak 20 kali dengan angka bernilai mulai dari 1 sampai 20. Di dalam di dalam perulangan if yang ini if dalam kurung angka persen 2 sama dengannya 2 kali 0 tutup kurung blok. Jadi untuk yang memeriksa apakah angka adalah bilangan genap. Jadi oh ya, jadi nomor 3 saya memilih bilangan genap. Jika lanjut lanjut lagi ke ini, jadi angka persen 2 sama dengan 0 adalah cara untuk memeriksa apakah suatu angka dapat dibagi 2 tanpa sisa, yaitu bilangan genap. Jika kondisi ini kondisi ini benar, angka genap, maka STD checkout angka terus tanda kutip akan menampilkan angka tersebut di layar diikuti dengan spasi. Jika yang terus yang ini setelah seperti biasa setelah perulangan selesai STD-ENDL digunakan menambahkan baris atau sehingga output berikut akan muncul pada baris yang baru. Terus ini adalah hasilnya. Bilangan genap dari 1 sampai 20 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sampai 20. Jadi, kesimpulan dari semua ini, yang ini, maksud saya dari STD sampai sini, karena saya sudah jelaskan untuk yang header sama returnalnya.
Program ini menampilkan bilangan genap dari satu, pokoknya bilangan genap, dan menggunakan perulangan for. Di dalam perulangan, program memeriksa apakah angka genap menggunakan modul persen. Terus, jika genap angka tersebut ditampilkan di layar, dipisahkan dalam spasi. Ini. STDENDL memastikan hasil ditampilkan dengan rapi dengan satu baris baru setelahnya. Cukup sekian yang nomor 3. Kita lanjut ke yang nomor 4. Terus seperti biasa, yang pertama-tama kita pakai input your stream. Terus kita lanjut. Saya akan menjelaskan langsung ke sini, dari sini. Jadi pertanyaan, walah salah. Dia ini. Jadi seperti biasa check out. Kalau di sini tidak pakai style juga bisa. Check out seperti biasa dimasukkan yang telah saya jelaskan. Sama juga ini fungsinya check out, ENDL sama juga. Ini untuk memasukkan nilai ini, ENDL untuk mengakhiri. Saya akan langsung jelaskan dari sini saja karena saya sudah menjelaskan untuk check out dan ENDL-nya fungsinya apa. Jadi di sini ada switch. Switch itu un- adalah sebuah pernyataan yang digunakan untuk memilih salah satu blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai dari ekspresi yang diberikan dalam ini. Dan ada nilainya 2. Switch Switch berarti kita memeriksa nilai ekspresi yang diberikan. Saya di sini memilih nilai nomor 2. Terus case, setiap case mendefinisikan suatu nilai yang akan dibandingkan dengan nilai yang ada di dalam switch. Di case ini dibandingkan di switch. Terus yang case 1 memeriksa apakah nilai ekspresi switch adalah 1. Jika benar, maka program akan mengeksekusi kode yang ada di bawahnya, yaitu menampilkan pesan Anda memilih jus. Terus yang kedua, sama juga seperti yang nomor 1, memeriksa apakah nilai ekspresi switch adalah 2. Jika benar, karena nilai ekspresi adalah 2, maka program akan mengeksekusi kode yang saya pilih di bawah, yaitu menampilkan pesan Anda memilih kopi. Yang nomor 3 juga sama. Terus fungsinya break, setelah eksekusi kode case yang sesuai, pernyataan break digunakan untuk keluar dari switch. Jadi si break ini untuk keluar dari switch untuk menampilkan eh, hasil yang ini Anda memilih use contohnya, dan melanjutkan eksekusi program setelahnya. Tanpa break, program akan melanjutkan eksekusi ke case. Ini jadi tanpa break ini, jadi nomor 1 teh bakal dilanjutin ke nomor 2, gak akan ada jedanya. I- Dia dari hasilnya, ya yang ini hasilnya. Nanti kalau tidak ada break, si kopi itu si nomor 2 tuh bakal ada di sini. Contohnya nomor 2 gini, contohnya nomor 2 kopi sama nomor 3 kalau tidak ada break. Itu hanya untuk break. Terus di sini ada eh, default. Jadi default itu adalah bagian dari switch juga yang akan dijalankan jika tidak ada case yang cocok dengan ekspresi. Dalam hal ini, jika ekspresi switch tidak sesuai dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka pesan yang akan ditampilkan pilihan tidak tidak valid. Contoh seperti ini. Jika tidak ada ini, maka tuh.
Kan error. Oh, maksud saya gini, satu dua, satu dua, tiga, contoh. Terus, oh sini salah, ada kesalahan. Ya begitu aja lah. Ini kedua lagi. Jadi fungsi default tuh ya bagian dari switch yang akan dijalankan. Kalau ini tidak ada pilihan, jadi nanti itu pilihannya bahkan pilihan tidak valid. Setelah mengeksekusi blok default, program akan keluar dari switch dengan pernyataan break. Ini break. Nah, ya segitu. Terus karena nilai ekspresi switch adalah 2, maka program yang akan mencocokkan nilai tersebut dengan case 2 dan dan kode berikutnya yang terkait dengan case 2 akan dieksekusi. Berdasarkan kode ini, hasil yang akan ditampilkan di layar adalah ini. Oh, selamat datang di restoran kami. Pilih minuman yang ingin Anda pesan. Nomor 1 jus, nomor 2 kopi, nomor 3 air mineral. Karena saya di sini di switch-nya memilih nomor 2, maka hasilnya juga akan memilih nomor 2. Anda memilih kopi. Cukup saja eh, penjelasan nomor 4. Kita lanjut nomor terakhir, yaitu nomor 5. Nah, jadi, seperti biasa, di setiap soal kita harus menampilkan std starting menampilkan header. Kita langsung saja ke penjelasan ini. Jadi for sama seperti nomor 4. Nomor berapa tadi lupa lagi, nomor 3. For digunakan untuk melakukan pengulangan dari I sama dengan 4 hingga I lebih kecil sama dengan 30. I plus 4 sama dengan sama I plus sama dengan 4, berarti I akan bertambah 4 setiap kali perulangan dilakukan. Dengan kata lain, perulangan ini akan menghasilkan angka yang merupakan kelipatan 4 mulai dari 4 hingga 30. Nilai I pada perulangan ini akan menjadi 4. Ini hasilnya 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28. Terus if ini dalam kurung I tanda seru sama dengan 28, program memeriksa apakah nilai I bukan 28. Jika I 28, maka angka I akan ditampilkan diikuti dengan koma dan spasi. Koma dan spasi. Yang ini. Terus ya, else jika nilai I adalah 28, maka angka I yang ditampilkan tanpa koma setelahnya ini mencegah adanya koma setelah angka tersebut. Angka 28, yang ini angka 28 maksudnya. Jika pengulangan ini akan menampilkan angka kelipatan 4 dan memastikan dengan koma kecuali untuk angka terakhir 28 yang tidak diikuti koma. Seperti biasa, di akhir kalimat di akhir ini suka ada checkout dan NDL dan biasa return 0. Dan ini hasilnya untuk codingan nomor terakhir. Bilangan kelipatan 4 dari 1 hingga 30 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Jadi, untuk penjelasan nomor 5 ini,
Program ini menampilkan bilangan kelipatan 4 dari 1 hingga 30 menggunakan perulangan for. Setiap angka kelipatan 4 yang ditemukan ditampilkan dengan pemisahan koma. Ini. If ini dalam kurung i tanda seru sama dengan 28 tutup kurung blok, memastikan bahwa koma tidak ditambahkan setelah angka tersebut. Jadi di akhir ini yang ini memastikan biar tidak ada koma lagi. Fungsinya yang if i tanda seru sama 28 tuh. Terus seperti biasa ini check out NDL menambahkan baris baru setelah output. Oke, return 0 tadi sudah saya jelaskan untuk mengakhiri dari semua yang telah saya coding ini. Cukup sekian codingan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.